Selamat datang kembali guys, kali ini Momoro akan melanjutkan cerita singkat film animasi berjudul Soul Land, episode 16-20. Untuk jadwal upload, Senin dan Kamis jam 8 malam, dan hari Sabtu jam 8 malam, khusus episode baru Soul Land. Jika pihak animator tidak libur ya. Untuk full film subtitle Indonesia, dapat teman-teman tonton di fanpage Facebook Momoro 2020. Link filmnya ada di deskripsi ya. Terima kasih, selamat menonton. Setelah Zhao Wuji dihajar habis-habisan oleh Tang Hao, Friender pun segera membantunya berdiri. Ini, Zhao Wuji sadar akan kesalahannya. Tang Hao berjalan mendekati mereka berdua, lalu mengatakan sesuatu yang membuat ekspresi Zhao Wuji begitu senang. Setelah itu, Tang Hao pun berjalan meninggalkan mereka. Tang Sang yang pingsan setelah bertarung dengan Zhao Wuji pun sadar di kamar asramanya. Dia tinggal berdua bersama Oscar. Melihat Tang San sudah sadar, Oscar segera memberikannya beberapa sosis untuk mempercepat pemulihan tubuhnya. Namun, Tang San menolaknya. Oscar juga mengetahui bahwa Tang San bertarung dengan Zhao Wuji disebabkan Xiao yang terluka. Juga Dai Mubai yang sepertinya menyukai Jujujing. Oscar pun memilih untuk mengejar Ning Rongrong, sebab sesama teman tidak merebut pasangan satu sama lain. Keesokan paginya, Tang San bangun lebih awal. Dia berjalan menuju area pertarungan kemarin, dan mengumpulkan semua senjata rahasia yang dia pakai untuk melawan Zhao Wuji. Juga memikirkan bagaimana seandainya bertemu musuh sekuat itu. Mungkin hanya senjata rahasia tingkat tinggi Sekte Tang yang mampu. Namun, untuk saat ini sangat sulit membuat itu, dikarenakan bahan-bahannya yang susah didapatkan. 3 senjata tertinggi Sekte Tang: Buddha Fury Tang Lotus, Torrential Pear Blossom Needle, Pickup Plum. Setelah melakukan kultivasi, matahari pun muncul, dan Tang San kembali ke asrama. Meminta Oscar untuk bangun, juga bertanya di mana asrama Xiao. Oscar yang masih ingin tidur meminta Tang San jangan mengganggunya. Setelah memberitahukan letak asrama Xiao, Oscar juga memberitahu jika tidak ada hal yang terlalu penting, jangan sering-sering ke sana. Peraturan akademi sangat ketat, apalagi akademi berada di tengah-tengah pemukiman desa. Tang San pun segera menuju ke asrama Xiao. Sesampainya di sana, Tang San sedikit ragu untuk mengetuk pintu. Tidak disangka Xiao pun keluar dan meminta Tang San mencari tempat lain untuk berbicara, sebab Ning Rongrong sedang berkultivasi. Tang Sang sangat mengkhawatirkan keadaan Xiao, juga menyalahkan dirinya sendiri yang tidak mampu melindungi Xiao. Xiao sama sekali tidak menyalahkan Tang San, sebab guru Zhao Wuji memang sangatlah kuat. Xiao juga merasa lapar saat ini, dan mengajak Tang San untuk pergi mencari makan. Saat dalam perjalanan mencari makan, Tang San dan Xiao bertemu dengan seorang pria dan wanita muda yang sedang bertengkar. Pria gemuk itu bernama Ma Hongjun, dan wanita muda itu bernama Cui Hua, yang ingin putus dengan Ma Hongjun. Xiao pun meminta Ma Hongjun untuk tidak mengganggu Cui Hua. Melihat kecantikan Xiao, Ma Hongjun pun meminta Xiao menjadi pacarnya menggantikan Cui Hua. Mendengarkan itu, Xiao tersulut emosi. Tang San segera datang menyerang Ma Hongjun. Ma Hongjun terpukul mundur. Melihat yang menyerangnya adalah seorang Master Roh, Ma Hongjun pun menampakkan roh pelindungnya, yaitu Iblis Phoenix Api. Mendengarkan nama Phoenix, awalnya Tang San dan Xiao cukup terkejut. Namun setelah melihat ukuran tubuhnya yang gemuk, Xiao menyebut bahwa roh pelindung Ma Hongjun lebih ke ayam ternak daripada Phoenix. Amarah Ma Hongjun pun mulai tidak terkendali. Cincin roh pertama berwarna kuning bersinar. Sebuah ledakan besar pun terjadi. Namun Tang San dengan rumput biru peraknya sudah membuat dinding penghalang, melindungi dirinya dan Xiao. Melihat itu, Xiao juga tersulut emosi, melompat ke depan dan segera ingin menyerang. Cincin roh kedua Ma Hongjun bersinar. Phoenix Firewire, serangan api sepanjang 5 meter menyembur ke arah Xiao. Xiao dengan cepat berlari menghindari serangan itu. Di sisi lain, Ma Hongjun juga tidak ingin melukai Xiao karena kecantikannya. Saat Ma Hongjun lengah, Xiao segera berlari memegang erat kedua tangan Ma Hongjun. Cincin roh pertama Xiao bersinar. Waste Bow, tendangan kuat membuat Ma Hongjun terpental cukup jauh. Namun efek api Ma Hongjun membuat sepatu Xiao juga terbakar. Ma Hongjun segera berdiri dan ingin pertarungan ini dilanjutkan. Ketika mereka ingin melanjutkan pertarungan itu, Cui Hua meminta mereka untuk pergi. Dia akan menyelesaikan ini baik-baik dengan Ma Hongjun. Namun Ma Hongjun yang masih terbawa emosi mendorong Cui Hua hingga jatuh.
Tidak jauh dari sana, Dai Mubai pun datang dan meminta mereka untuk berhenti. Dan sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka semua. Dai Mubai pun membawa Tang San, Xiao, dan Ma Hongjun untuk pergi berbicara. Sekembalinya ke akademi, Dai Mubai menjelaskan bahwa roh pelindung Ma Hongjun adalah roh pelindung yang bermutasi, namun mutasinya memiliki kekurangan, yaitu ketika lepas kendali maka akan membakar sekitarnya. Karena itulah Ma Hongjun sering ditolak wanita. Ketika itu, Cui Hua menerimanya. Namun, setelah memikirkan resiko yang akan dia terima, dan juga keluarganya, Cui Hua akhirnya memutuskan ingin mengakhiri hubungan itu dengan Ma Hongjun. Tentu saja Ma Hongjun tidak mau itu terjadi. Dan akhirnya bertemu dengan Tang San dan Xiao. Mendengarkan penjelasan itu, akhirnya semua tahu titik permasalahan. Dan mereka pun bersama-sama pergi untuk mencari makan. Setelah selesai makan, Dai Mubai, Tang San, Xiao, dan Ma Hongjun pun kembali ke akademi dan bersiap untuk berkumpul bersama dengan yang lain. Di sana sudah menunggu Zhu Jing dan Ni Rongrong, sedangkan Oscar belum kelihatan. Beberapa saat kemudian Oscar pun datang. Xiao menyapanya dengan paman sosis besar. Saat ini kumis dan jenggotnya sudah dibersihkan. Oscar kelihatan lebih muda dan tampan. Diikuti dengan kedatangan kepala akademi yaitu Frender. Pidato penyambutan murid baru pun dimulai. Kemudian Oscar dan Ni Rongrong sebagai roh pelindung tipe pendukung diminta untuk berlari 20 putaran. Sebab kabur adalah pelatihan inti untuk jenis roh pelindung seperti mereka. Sedangkan untuk yang lain, latihan akan dimulai pada malam hari. Frender juga meminta Tang San mengikutinya ke ruangan guru. Saat Tang San dan Frender sudah berada di balkon ruangan guru, Frender bertanya mengenai kabar Grandmaster saat ini. Tang San segera memberikan surat Grandmaster kepada Frender. Membaca surat itu, Frender pun tertawa dan melihat ke arah Tang San, mengatakan Tang San adalah pembuktian Grandmaster, sebab itu jangan mengecewakannya. Scene pindah ke Sekte Pagoda Cahaya Tujuh Harta. Ketua sekte bernama Ning Fengzi sedang menerima kabar mengenai Ni Rongrong yang telah diterima di Akademi Shrek. Tiba-tiba angin kencang datang. Seseorang berdiri di atas pedangnya, datang dan menghampiri Ning Fengzi. Itu adalah pedang Doulo bernama Chen Xin. Ning Fengzi memintanya duduk dahulu. Chen Xin datang kali ini ingin pergi menjemput Ni Rongrong, sebab dia tidak tega melihat putri satu-satunya ketua sekte berada di luar sendirian. Namun permintaan itu ditolak oleh Ning Fengzi. Menurutnya, selama ini, paman pedang dan paman tulang sudah terlalu memanjakannya. Kali ini dia berharap Ning Rongrong dapat belajar mandiri di luar, setidaknya merubah kebiasaan buruknya sebagai nona besar di rumah. Chen Xin dengan kesal pun pergi dari sana, dan meminta pertanggungjawaban Ning Fengzi jika seandainya terjadi sesuatu pada Ni Rongrong di luar. Kembali ke Akademi Shrek, sebuah orang sudah berkumpul di sana bersama Frender kepala akademi. Frender bertanya bagaimana 20 putaran yang ditugaskan untuk Oscar dan Ni Rongrong. Oscar pun berbohong jika mereka sudah menyelesaikannya, padahal Ni Rongrong sama sekali tidak melakukannya. Oscar pun dihukum 20 putaran lagi, sedangkan Ni Rongrong akan dikeluarkan dari akademi. Sifat asli Ni Rongrong pun keluar di sini, bahkan memanggil kepala akademi dengan nama, juga mengancam Frender menggunakan keberadaan Sekte Pagoda Cahaya Tujuh Harta yang saat ini adalah bagian dari 3 sekte besar di dunia. Frender tidak semudah itu untuk ditindas oleh anak kecil seperti Ni Rongrong. Meminta Dai Mubai untuk membereskan barang-barang Ni Rongrong dan mengusirnya keluar. Memang benar, saat ini Ni Rongronglah yang paling lemah. Bahkan dibandingkan dengan Oscar, level dan kemampuan mereka terpaut jauh. Ni Rongrong pun menangis dan berlari kembali ke kamarnya karena merasa sudah dipermalukan. Frender meminta Oscar untuk menemani Ni Rongrong dan tidak perlu melanjutkan 20 putaran hukumannya. Malam pun tiba. Saat ini mereka berada di kota Soto. Latihan mereka akan dimulai. Dai Mubai, Tang San, Xiao, Zhu Jing, Ma Hongjun. Mereka akan mengikuti arena roh kota Soto sebagai latihan mereka. Dikarenakan kemampuan mereka sudah di atas rata-rata, sebab itu disebut monster kecil. Maka latihannya pun harus dengan cara monster. Ini pertama kalinya mereka mengikuti pertarungan di arena roh. Syarat kelulusan mereka adalah mendapatkan lencana perak. Dai Mubai ditugaskan untuk mengantar mereka mendaftar. Ketika di dalam, Dai Mubai menjelaskan bahwa lencana arena roh terbagi menjadi 8 peringkat. Lencana besi, perunggu, perak, emas, ungu emas, nilam, rubi, dan berlian. Semua pendaftar baru akan mendapatkan lencana besi. Setiap
memenangkan pertarungan akan mendapatkan 1 poin. Jika kalah akan kehilangan 1 poin juga. Keberadaan Dai Mubai saat ini hanya mengumpulkan 2 poin. 29 kali menang, 27 kali kalah. Lawan yang Dai Mubai hadapi sudah berada pada level 30, sedangkan Ma Hongjun berhasil mengumpulkan 9 poin, karena lawan Ma Hongjun masih rata-rata level 20-an. Karena lawan dipilih sesuai level Master Rohnya. Jenis pertarungan ada 2, yang pertama 1 lawan 1, dan yang kedua 2 lawan 2. Bisa memilih salah satu atau mendaftar keduanya. Tang San, Xiao, dan Zhu Zujing mendaftar untuk 1 lawan 1. Juga Tang San dan Xiao mendaftar untuk 2 lawan 2. Tidak lama setelah mereka mendaftar, panggilan untuk Xiao naik ke atas arena pun datang. Arena Roh Shoto begitu meriah. Xiao pun masuk ke dalam arena. Lawannya kali ini adalah Master Roh Perang bernama Qingpao. Roh pelindung monster tanduk banteng besi. Namun, penonton di sana mengolok-olok Xiao yang kelihatan lemah. Pertarungan siap untuk dimulai. Xiao segera melompat menendang Qingpao. Namun, seperti tidak berefek apa-apa. Serangan kedua segera datang, kali ini Xiao mulai serius. Qingpao pun mengeluarkan roh pelindungnya, melesat bagai banteng ke arah Xiao. Dengan mudah Xiao menghindarinya. Cincin pertama Xiao bersinar. Weisbo memegang erat kedua tangan Qingpao, lalu berputar tendangan kuat melesat ke arah Qingpao. Qingpao pun kalah dalam pertarungan ini. Seluruh penonton di sana tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Panggilan selanjutnya untuk Tang San dan Zhu Zujing. Kali ini mereka akan bertarung 1 lawan 1. Dai Mubai melihat Tang San dan memintanya jangan terlalu keras pada Zhu Zujing. Mereka berdua pun sudah berada di tengah arena. Pembawa acara memperkenalkan 2 petarung baru kali ini. Tang San roh pelindung rumput biru perak, Zhu Zujing roh pelindung kucing neraka. Di sini Zhu Zujing meminta Tang San untuk mengerahkan seluruh tenaga agar dia tahu sejauh apa perbedaan kekuatan mereka. Serangan pertama pun dilancarkan. Tang San namun dapat dihindari oleh Zhu Zujing. Melihat ada kesempatan, Zhu Zujing membalas dengan serangan cakar. Menggunakan langkah bayangan dan mata iblis ungu, Tang San dapat menghindari semua itu. Serangan Tang San berikutnya datang. Rumput biru perak bagaikan kandang, tumbuh dengan cepat, menutupi seluruh arena pertempuran. Tidak berhenti di sana, Tang San juga menyerang dari dalam. Zhu Zujing mengandalkan kecepatannya terus menghindari serangan yang datang. Mencari kesempatan yang tepat, cincin roh pertama Zhu Zujing dirilis. Hell Needle. Hanya berjarak beberapa senti saja, namun Tang San masih dapat menghindarinya. Menunggu saat yang tepat, ketika Zhu Zujing berada di udara, rumput biru perak tumbuh dari kandang besar itu, lalu sepenuhnya mengikat Zhu Zujing. Zhu Zujing pun mengaku kalah, lalu pengikatnya pun dilepas oleh Tang San. Pertarungan 2 lawan 2, Tang San dan Xiao pun tiba. Tang San dan Xiao memasuki arena. Lawan mereka kali ini adalah Tie bersaudara, Tie Long dan Tie Hu. Pertandingan pun dimulai. Xiao maju menyerang. Cincin roh pertama saudara Tie bersinar. Melompat ke atas, menabrakkan palu besar mereka. Memecah rumput biru perak Tang San yang tertuju pada mereka. Xiao pun kembali menyerang, memisahkan kedua palu itu. Tang San kembali menggunakan kurungan rumput biru peraknya, namun dengan mudah dihancurkan oleh Tie bersaudara. Saat mereka maju untuk menyerang Tang San, cincin roh kedua Tang San bersinar. Parasit, segera rumput biru perak tumbuh dari badan Tie bersaudara. Tidak tinggal diam, cincin roh kedua Tie bersaudara aktif. Last strike, kedua palu itu melayang ke arah Tang San dan Xiao. Setelah menghindari serangan itu, Tang San melihat Xiao yang lengah dan segera menyelamatkannya. Xiao yang tersulut emosi melihat Tang San terluka, memakai senjata rahasia untuk membunuh Tie bersaudara. Namun dengan cepat dihentikan oleh Tang San. Sedikit luka diterima oleh Tie bersaudara. Namun, racun rumput biru perak yang menyebabkan mati rasa mulai bereaksi, membuat Tie bersaudara harus mengakui kekalahan mereka. Latihan di hari itu pun selesai. Saat mereka akan pulang, seorang gadis lewat. Ma Hongjun mengajak Dai Mubai untuk bersenang-senang. Namun, Dai Mubai yang kali ini ingin serius dengan Zhu Zujing menolak ajakan Ma Hongjun. Zhu Zujing yang ada di sana merasa jijik dengan kebiasaan Dai Mubai bermain wanita. Dai Mubai yang mendengar itu pun emosi. Akhirnya, mereka jalan berpisah. Sekembalinya Tang San dan Xiao ke akademi, terlihat Dai Mubai dan Ring Rongrong sedang bertengkar. Dai Mubai sudah terbawa emosi, hampir saja melukai Mi Rongrong. Saat ingin menyerang, Tang San segera menahannya. Dai Mubai yang menghargai Tang San sebagai saudaranya, menghentikan serangannya itu lalu pergi.
Nirongron meminta Tang San untuk membunuh Dai Mubai. Dengan begitu, Tang San akan diberi segala sesuatu oleh sektenya. Melihat Nirongron yang begitu arogan, Tang San pun menyarankan Nirongron untuk meninggalkan akademi. Lalu Tang San pun berjalan pergi. Melihat Oscar yang ada di sana, Nirongron mengatakan bahwa jika Oscar memang benar-benar menyukainya, bantulah dia untuk membalaskan perbuatan mereka. Oscar hanya bisa mengatakan, "Aku menyukai wanita itu saat pertama kali dia datang. Namun saat ini, wanita itu adalah nona besar sekte Pagoda Cahaya Tujuh Harta." Pesan terakhir Oscar adalah, jika sikap Nirongron tidak berubah untuk mendapatkan seorang teman, itu adalah sebuah mimpi. Mendengarkan itu, selama ini Nirongron tidak memiliki teman. Lalu dia pun menangis sejadi-jadinya di sana. Keesokan paginya, seluruh murid akademi kembali berkumpul di lapangan. Kepala akademi pun datang dan bertanya di mana Oscar, apakah dia masih tidur. Tang San menjelaskan bahwa Oscar sedang berkultivasi saat dia meninggalkan kamar. Tidak lama kemudian Oscar pun datang dengan ekspresi begitu senang. Begitu terkejutnya semua orang di sana mendengarkan bahwa Oscar sudah mencapai level 30. Karena itu latihan besok adalah membantu Oscar mendapatkan cincin roh ketiganya. Namun latihan hari ini adalah memakan sosis buatan Oscar. Semua orang wajib memakannya, minimal 1 buah. Mendengar itu, Oscar pun begitu bahagia. Ini disebut kelas adaptasi diri. Jika kelak dalam keadaan krisis, tikus, kecoa, cacing tanah, apapun itu harus dimakan untuk bertahan hidup. Para siswi pun mual mendengarkan itu. Nirongron pun menjadi orang pertama yang maju untuk memakan sosis Oscar. Setelah memakan sosis itu, Nirongron memperlihatkan tekadnya untuk tinggal di Akademi Shrek. Hari selanjutnya tiba, semua murid berkumpul di luar gerbang bersiap menuju hutan pertarungan bintang berburu monster roh. Lebam di wajah Zhao Wuji masih terlihat belum pulih. Melihat itu, mereka semua tidak bisa menahan tawa. Zhao Wuji meminta Dai Mubai untuk memimpin perjalanan kali ini. Latihan kali ini, jika bertemu monster yang tidak lebih dari 1000 tahun, maka Guru Zhao tidak akan turun tangan. Mereka harus berpikir sendiri bagaimana cara bertahan. Segera mereka mulai perjalanan. Setelah 1 jam berlari, mereka akan sampai di sebuah penginapan dan beristirahat di sana. Saat malam hari, mereka telah sampai di penginapan. Berniat untuk makan malam bersama, tiba-tiba sekelompok orang dari Akademi Changhui merusak suasana dengan bertindak arogan. Dai Mubai pun tidak tahan dan ingin membalas. Salah satu murid Akademi Changhui datang dan ingin berbuat onar. Pertama, menumpahkan makanan ke atas kepala Dai Mubai, namun dapat diselamatkan oleh Tang San. Kedua, ingin menendang kursi Dai Mubai, namun kakinya sendiri yang kesakitan setelah menendang kaki Dai Mubai. Guru Akademi Changhui terkejut ketika muridnya yang didorong oleh Dai Mubai melayang ke atas meja makannya. Guru Akademi Changhui meminta murid-muridnya untuk maju menghajar Dai Mubai dan kawan-kawan. Namun dari sisi Akademi Shrek, hanya Shao yang maju sendirian. Dalam hitungan detik, kelima murid Akademi Changhui sudah melesat melayang ke udara dihajar oleh Shao. Melihat yang terjadi, Guru Akademi Changhui sudah tidak bisa menahan amarahnya. Kali ini Dai Mubai, Tang San, dan Ma Hongjun pun maju menggantikan Shao. Roh pelindung pun dikeluarkan. Suasana penginapan kini menjadi sangat panas.